Penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari yang berlebihan bisa merusak lingkungan. Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Mari kita amati kamar Edo berikut. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Di kamar Edo, benda-benda yang menggunakan listrik yaitu kipas angin, lampu ruangan, radio, dan lampu belajar. Apa manfaat listrik untuk Edo? Listrik berfungsi untuk mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Sekarang mari kita amati sekitar kita. Banyak manfaat listrik yang kita temukan. Listrik dimanfaatkan untuk menonton TV, mendinginkan makanan, mengisi daya handphone, menanak nasi, menerangi jalan ketika malam hari. Begitu banyak manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat listrik yang dirasakan bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya, ada beberapa orang yang sangat membutuhkan laptop. Namun, ada juga orang-orang yang sama sekali tidak memerlukan laptop dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ketika mengalami pemadaman listrik, tentu semua kegiatan yang membutuhkan tenaga listrik menjadi terhambat. Misalnya seperti belajar ketika malam hari menjadi kurang maksimal. Nah, cara menghemat energi listrik yang pertama, saat kamu menonton televisi, jangan sampai berlebihan ya. Waktu menontonnya, kita harus tahu waktu. Mana waktu belajar, beribadah, dan bermain ketika bersama teman-teman. Jangan waktu sehari-hari habis dipakai buat nonton TV saja. Selain itu tidak baik untuk kesehatan kamu, hal itu juga pemborosan listrik. Berikutnya, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Nah, biasanya ketika habis turun hujan, udara itu terasa sejuk dan dingin. Kalau dirasa udara cukup sejuk dan dingin, kamu hanya perlu membuka jendela tanpa harus menyalakan kipas angin atau pendingin ruangan agar dapat menghemat energi listrik. Selanjutnya, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Nah, ini penting nih. Selain bisa menghemat penggunaan energi listrik, juga bisa mencegah terjadinya konsleting. Karena konsleting berakibat atau berdampak bisa terjadinya kebakaran. Cara penghematan daya listrik selanjutnya, jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Hal itu selain pemborosan listrik, itu juga menyebabkan laptop atau ponsel kalian bisa cepat rusak. Selanjutnya, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Selain cara-cara tersebut, untuk menghemat energi bisa juga dilakukan dengan memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya watt kecil, kemudian mengganti lampu dengan lampu hemat energi, menggunakan alat elektronik secara bergantian, dan yang terakhir memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi dan sore hari. Nah, berikutnya adalah tentang dampak penggunaan energi listrik secara berlebihan. Energi listrik merupakan kebutuhan esensial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.
hampir semua kegiatan sehari-hari manusia melibatkan energi listrik. Kegiatan yang melibatkan energi listrik contohnya seperti menonton televisi, bekerja menggunakan laptop, dan kipas angin. Semua itu membutuhkan energi listrik. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Yuk kita simak apa saja akibatnya apabila menggunakan energi listrik secara berlebihan. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Konsumsi berlebihan energi listrik menghasilkan emisi CO2 yang tinggi, memperkuat efek rumah kaca, dan menyebabkan peningkatan suhu bumi. Dampak ini berkontribusi pada perubahan iklim dan dapat memiliki efek negatif pada kesehatan dan kehidupan di bumi. Yang kedua, hujan asam. Hujan asam adalah sebuah fenomena turunnya asam dari atmosfer ke permukaan bumi akibat pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Hal ini disebabkan oleh reaksi kimia antara gas-gas beracun seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air di atmosfer yang akan membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam dapat merusak tanaman, tanah, air, serta menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur. Yang ketiga, kenaikan biaya. Penggunaan energi listrik yang berlebihan memberikan dampak langsung pada kenaikan biaya tagihan listrik dan pengeluaran bulanan. Hal ini dapat merugikan individu atau organisasi dengan membebani anggaran keuangan yang sebelumnya tidak terduga. Selanjutnya, pemborosan sumber daya energi. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat menyebabkan pemborosan sumber daya energi, terutama bahan bakar fosil yang dapat habis secara perlahan-lahan. Pemborosan ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan energi di masa depan, tetapi juga memberikan tekanan ekstra pada lingkungan alam. Yang kelima, pemadaman listrik. Jika penggunaan energi listrik melebihi kapasitas produksi, dapat terjadi pemadaman listrik yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Pemadaman listrik dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kerugian produksi, dan berpotensi merugikan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Nah, itu tadi adalah dampak penggunaan energi listrik secara berlebihan. Kita sebagai generasi muda harus menghemat energi listrik dari sekarang agar bumi kita tidak rusak akibat ulah kita sendiri. Mulai sekarang, ayo kita hemat energi listrik dengan cara mengurangi penggunaan energi listrik, merawat peralatan listrik, memanfaatkan listrik dengan sesuai, dan memakai peralatan listrik yang ramah lingkungan. Dampak eksplorasi dan penggunaan energi. Eksplorasi dan penggunaan energi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. 1. Pencemaran udara. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, bahan bakar fosil juga menghasilkan polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang menyebabkan pencemaran udara dan masalah kesehatan. 2. Kerusakan lingkungan. Pembangunan pembangkit listrik, pemboran minyak, dan pertambangan dapat merusak habitat alami dan ekosistem termasuk hutan, lahan basah, dan perairan. Selain itu, pengolahan bahan mentah dan pembuangan limbah dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. 3. Ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Bahan bakar fosil adalah sumber daya yang terbatas dan semakin sulit ditemukan dan diekstraksi. Ketergantungan pada sumber daya ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan geopolitik dan meningkatkan risiko konflik dan perang. 4. Risiko keamanan dan kesehatan.
Kegiatan penggunaan energi dapat menyebabkan resiko kecelakaan dan kebakaran di lokasi ekstraksi dan produksi. Selain itu, pekerja di sektor energi beresiko terpapar zat berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan, kanker, dan gangguan sistem saraf. Untuk mengurangi dampak negatif penggunaan energi dan eksplorasi, penting untuk mencari alternatif energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Selain itu, perlu juga dilakukan dengan pengurangan konsumsi energi dan ramah lingkungan. Terima kasih.